Model Montessori oleh kelompok 10. Latar belakang masalah, permasalahan yang kita temui ketika melakukan survei ke salah satu TK di Kota Tomohon seperti yang pertama, anak-anak ketika datang ke sekolah itu mereka sering mengalami mood yang jelek. Yang kedua, adanya keterbatasan alat dan bahan permainan yang digunakan anak dalam pembelajaran di sekolah tersebut. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran Montessori adalah pendekatan pendidikan yang dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori yang menekankan pada pembelajaran mandiri dan pengalaman langsung. Dalam lingkungan yang terstruktur dan dirancang khusus, anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih aktivitas yang sesuai dengan minat dan bakat belajar mereka. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan kemandirian, kreativitas, serta keterampilan sosial dan emosional dengan fokus pada perkembangan holistik anak. Selanjutnya Kelebihan yang pertama yaitu konsep-konsep pendekatan Montessori dapat diberikan pada anak dari berbagai latar belakang dan kondisi yang beragam. Selanjutnya yang kedua, menggabungkan anak dari berbagai usia yang berbeda akan membentuk sikap menghargai, menghormati, intimasi, sikap, dan saling membantu pada anak. Dan yang ketiga, yaitu berhasil menghasilkan konsep dan material atau alat pendidikan yang sistematis dan operasional sesuai dengan tahapan perkembangan dan kemampuan anak. Kita lanjut pada materi yaitu kekurangan model Montessori. Kekurangan yang pertama adalah terlalu bersifat perseorangan sehingga memerlukan rasio perbandingan antara guru dan murid yang kecil. Jadi, ketika dalam model pembelajaran ini, siswa lebih diutamakan untuk bereksplorasi secara mandiri sehingga perbandingan interaksi antara guru dan murid itu hanya sangat kecil. Yang kedua adalah memerlukan media yang sangat beragam serta harga material yang sangat mahal dan sulit terjangkau oleh sekolah-sekolah umum. Ketika dalam penerapan model ini diperlukan beragam jenis media pembelajaran yang sangat beragam dan juga harga-harga yang sangat mahal sehingga akan sulit dijangkau atau difasilitasi oleh dari berbagai sekolah pada umumnya. Kekurangan yang ketiga adalah pendekatan ini menggabungkan anak yang beragam usia dalam pembelajarannya. Ini akan menyulitkan guru dalam menilai perkembangan anak yang tiap usia berbeda tahap perkembangannya. Jadi maksudnya di sini adalah ketika model pembelajaran ini sedang berlangsung, guru akan menemukan berbagai jenis usia perkembangan dari siswa yang berbeda-beda atau beragam. Sehingga ketika dalam proses evaluasi atau penilaian, guru akan kesulitan menentukan nilai mana yang cocok untuk diberikan kepada anak sesuai dengan usia perkembangan yang dimiliki anak tersebut. Kita masuk pada contoh penerapan pada perubahan mood. Yang pertama itu ada untuk kemandirian. Anak diberi kebebasan untuk memilih aktivitas yang mereka minati, sehingga mereka dapat belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan sesuai dengan minat mereka. Yang kedua, lingkungan kelas yang mendukung. Kelas Montessori dirancang untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman, yang dapat membantu untuk merasa lebih tenang dan mengurangi suasana hati yang moody. Yang ketiga, fokus pada proses. Pendekatan ini lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil akhir, sehingga untuk tidak merasa tertekan, untuk selalu berhasil yang dapat membantu mengurangi perubahan suasana hati. Berdasarkan permasalahan yang ditemui, maka contoh penerapan dengan model pembelajaran Montessori untuk mengatasi masalah keterbatasan alat dan bahan yang ada di sekolah tersebut, yang pertama, kreativitas dan inovasi. Ini mendorong siswa untuk menciptakan alat dan bahan belajar sendiri dari barang-barang yang ada. Ini bisa meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah. Yang kedua, fokus pada pengalaman. Menekankan pada pengalaman langsung dan aktivitas praktis yang tidak selalu memerlukan alat khusus, seperti percobaan sederhana atau permainan peran. Dan yang ketiga, keterlibatan komunitas, mengajak orang tua atau anggota komunitas untuk menyumbangkan alat atau bahan yang dapat digunakan di kelas. Selanjutnya, mitigasi metode. Mitigasi dari metode yang diterapkan yaitu yang pertama, seperti melibatkan komunitas, dalam hal ini orang tua, atau sebuah komunitas untuk menambah atau memfasilitasi media pembelajaran yang terbatas. Yang kedua, ketika model ini diterapkan atau sedang dalam pembelajaran, sebaiknya guru memberikan bimbingan yang lebih kepada anak-anak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pembelajaran,
seperti misalnya perkelahian, insiden ketika bermain, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, sebaiknya anak dikelompokkan sesuai usia mereka agar lebih terkondisi dengan baik proses pembelajarannya. Baik, untuk kesimpulan dari materi ini adalah model pembelajaran Montessori yang dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori mengedepankan pembelajaran mandiri dalam lingkungan terstruktur untuk mendukung perkembangan holistik anak. Namun, survei di TK di Kota Tomohon menunjukkan anak sering mengalami mood yang buruk saat datang ke sekolah serta keterbatasan alat dan bahan permainan. Kelebihan metode ini termasuk kemampuan untuk mengakomodasi anak dari berbagai latar belakang dan usia, serta mengembangkan keterampilan sosial. Namun, kekurangan seperti kebutuhan rasio guru dan murid yang kecil dan biaya material yang tinggi menjadi tantangan. Untuk memaksimalkan manfaat Montessori, penting untuk mengatasi kendala-kendala ini. Cukup sekian dan terima kasih.